Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jen dalam sesi storytelling Tokyo Revenger yang kelima. Kelima apa keenam sekarang ya? Enam ya? Salah. Iya nggak apa-apa. Yang keenam. Dan langsung aja kita masuk ke storytelling kali ini. Oke, kita kan tahu ya jika sebelumnya si Mike ini telah disebutkan sama si Naoto kalau dirinya adalah pemimpin teratas dari geng bernama Bonten. Dan kemudian diakhiri dengan ekspresi shock dari Takemichi setelah mengetahui Mike menjadi orang jahat. Setelah itu kita diperlihatkan panel manga yang menunjukkan sikap kekejaman dari si Mike saat berada di geng Bonten, di mana dia menyuruh membunuh beberapa anggota yang dianggap telah menjadi pengkhianat dari geng Bonten. Dan ya, Mike melakukan itu tanpa rasa kasihan, di mana Mike benar-benar berubah menjadi sangat jahat. Dan kita ditunjukkan beberapa anggota Bonten yang menjadi bawahan dari si Mike. Orang nomor 2 di Bonten bernama Sanzu Haruchio. Dari sikapnya kita ini bisa melihat dia ini adalah orang yang sangat annoying dan suka membuat onar. Kemudian orang nomor 3 di Bonten yaitu Kakucho. Kemudian kita diperlihatkan beberapa anggota lainnya yaitu Mochizoku Kanji, Haitaniran, Haitanirindo, dan juga Kokonoi Hyajime, di mana mereka berempat menjadi eksekutif geng Bonten dan ditunjukkan penasehat atau advisor geng Bonten yaitu Akashi Takeomi. Dari hal ini kita mengetahui jika beberapa mantan anggota Tenjiku yang dulu menjadi lawan Mike di geng Toman malah menjadi orang kepercayaan Mike di Bonten. Kemudian kita diperlihatkan Takemichi yang benar-benar kebingungan dengan tujuan si Mike, karena Takemichi tahu jika Mike membubarkan tim Toman. Tapi di sisi lain dia malah menciptakan organisasi kriminal yang benar-benar kejam. Mike juga pernah mengatakan kepada Takemichi untuk bertemu lagi di masa depan. Tetapi mengapa Mike tidak menemui dirinya dan malah menjadi jahat? Takemichi masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Naoto, sampai akhirnya Takemichi memutuskan untuk bertemu Mike demi menyelamatkannya. Naoto mencoba menahan Takemichi karena bertemu dengan Mike adalah hal yang sangat berbahaya. Maka dari itu Takemichi melakukan opsi yang kedua, yaitu kembali ke masa lalu, di mana ia meminta berjabat tangan dengan Naoto supaya bisa menemui Mike di masa lalu. Naoto mencoba menahan Takemichi karena Naoto paham jika Mike akan selalu berakhir menjadi seorang penjahat, yang artinya tidak ada jalan untuk merubah si Mike. Di sisi lain, Takemichi telah berhasil menyelamatkan si Hinata Chibana. Lalu, kenapa dia harus bersikeras kembali ke masa lalu sedangkan tujuan utamanya telah tercapai? Itu yang dimaksud sama si Naoto. Dan Takemichi berkata dengan nada sedih jika dirinya tidak akan berada di sini jika bukan karena si Mike. Dari hal itu, akhirnya Naoto mengalah dan menerima untuk berjabat tangan dengan Takemichi. Naoto memberikan pesan supaya kembali secepat mungkin, dan Naoto juga berkata jika dirinya tidak bisa menahan keinginan terbesar dari si Takemichi. Tetapi ketika Takemichi bersalaman dengan Naoto, kita diperlihatkan jika time leaper tidak terjadi. Takemichi bingung apa yang terjadi. Naoto pun menjelaskan menurut hipotesisnya jika Takemichi tidak dapat melakukan time leap karena tidak ada drive atau tidak ada yang mendorong Takemichi untuk pergi ke masa lalu. Nah, dorongan ini berasal dari seseorang yang melakukan jabat tangan dengan si Takemichi. Ketika rekan yang diajak berjabat tangan tidak memiliki keinginan atau tujuan ke masa lalu, maka hal itu membuat Takemichi gagal melakukan time leap. Karena kita tahu jika Naoto merasa goalnya itu telah terpenuhi, yaitu Hinata Chibana selamat, makanya Naoto tidak memiliki hasrat untuk kembali ke masa lalu. Dari hal itu Takemichi merasa cara ini gagal, dan akhirnya dia menemui Chifuyu untuk menceritakan jika dirinya ingin bertemu dengan Mike, sekaligus ingin memberitahu jika dirinya tidak bisa melakukan time leap dengan Naoto. Takemichi berkata kepada Chifuyu jika dia ingin bertemu dengan Mike untuk membicarakan tentang kenapa dirinya bisa berubah. Yang padahal menurut Takemichi, Mike tidak pernah menunjukkan sifat atau gelagat menjadi orang jahat. Chifuyu juga berkata kepada Takemichi kalau sebelumnya dia juga mencari Mike, tapi dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Karena tidak menemukan Mike sama sekali, akhirnya Chifuyu memilih jalan hidupnya untuk membuka sebuah pet shop, daripada dia harus mencari sesuatu yang tidak ada jawabannya. Dan menurut Chifuyu, itu adalah jalan yang sudah dipilih sama si Mike. Maka dari itu Chifuyu membujuk Takemichi untuk bersikap tenang, karena sekarang dia sudah bisa hidup bahagia bersama Hinata Chibana. Dari hal itu, Takemichi pasrah untuk kedua kalinya sambil pulang dan memasang ekspresi tertekan. Yang tak lama dia bertemu Kazutora di jalan, di mana Kazutora mengatakan kepada Takemichi setelah dirinya keluar dari penjara,
dia merasakan hambar karena dia nggak pernah melihat lagi Toman dan Mickey menghilang. Satu hal yang Kazutora percaya, Mickey tidak sepenuhnya berubah karena Mickey bukanlah orang yang mudah menunjukkan sisi lemahnya. Maka dari itu Kazutora mendukung atas apa yang dicari oleh si Takemichi. 2 bulan berlalu, pencarian terhadap si Mickey. Tapi Takemichi tetap tidak menemukan informasi sedikit pun. Dimana ketika dia memotong rambutnya di salon milik Akun berkata jika seluruh temannya mencari informasi terkait Bonten di segala sudut. Tetapi tetap saja sedikit pun tidak didapatkan informasi terkait Bonten. Takemichi pun menyuruh Akun untuk menarik teman-temannya dalam mencari informasi. Dan Takemichi menjelaskan jika dirinya akan menemui Mickey, tidak peduli seberapa lama ia mencari. Karena Takemichi belajar satu hal dari time leaping, yaitu dia tidak akan menyerah akan suatu hal. Yang secara tiba-tiba Takemichi mendapat telepon dari Hakai, yang rupanya Hakai telah kembali ke Jepang, di mana Hakai mengumpulkan teman-temannya untuk membuka time capsule yang dulu pernah mereka buat bersama-sama. Pertemuan mereka dimulai di mana semua teman-teman Takemichi hadir kecuali si Mickey. Mereka akhirnya memutuskan menunggu kedatangan Mickey sampai matahari terbenam. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuka time capsule itu tanpa kehadiran si Mickey. Di dalam time capsule itu terdapat satu barang dan satu surat yang telah mereka buat 12 tahun yang lalu. Diperlihatkan jika Chifuyu menyimpan satu majalah tentang pilot, di mana dalam suratnya memperlihatkan Chifuyu memiliki cita-cita sebagai seorang pilot. Dan Hakai mengejek jika impian Chifuyu seperti anak kecil. Yang rupanya Hakai menyimpan souvenir batu dari bulan, di mana saat dulu dia memiliki impian untuk pergi ke luar angkasa layaknya astronot. Yang rupanya impian dia ini tidak jauh berbeda dengan si Chifuyu. Mitsuya menunjukkan barang dan pesan masa lalunya juga, di mana dia menyimpan sebuah boneka yang ternyata dalam pesannya menuliskan untuk jangan pernah lupa saat dulu dirinya masih miskin. Di mana boneka itu adalah boneka pertama yang ia buat sendiri karena tidak sanggup membeli boneka untuk si Luna dan Mana. Mitsuya mengatakan jika hidup susah yang dulu pernah ia alami adalah langkah besar yang membuatnya sukses seperti sekarang. Nahoya juga membuka pesan dan barangnya juga, di mana dia ini menyimpan semacam perawat rambut, di mana dalam pesannya dia ini berharap rambutnya menjadi keren supaya dia ini menjadi tenar. Angry juga membuka pesannya, di mana dirinya yang dulu memberi pesan untuk menjaga Naoya dengan baik. Dan untuk pertama kalinya diperlihatkan Angry tersenyum. Dan ini momen langkah ini ya, bisa melihat Angry tersenyum. Dan Pean juga membuka pesannya, dan dirinya yang dulu berharap bisa kembali lagi bertemu dengan Pacin dan kembali melakukan hal bodoh bersama-sama lagi. Dan hal itu membuat Pacin menangis karena terharu dengan si Pean. Kemudian kita diperlihatkan barang-barang yang disimpan sama si Draken, yaitu foto masa lalunya saat bersama teman-temannya di Toman. Dalam pesannya, Draken yang dulu menuliskan jika dirinya sangat sedih dan gelisah ketika Toman bubar. Tetapi tentu saja semua anggota Toman juga merasakan hal yang sama. Terlebih dari itu sebenarnya Mickey lah yang lebih menderita. Maka dari itu Draken menuliskan semua penyesalannya ini supaya ketika Draken mulai menjadi orang dewasa, ia tidak akan pernah lupa dengan perasaan yang dia punya saat dulu. Terutama untuk jangan pernah lupa jika Emma selamanya akan berada di sisinya si Draken. Pesan itu membuat Draken langsung terdiam dan termenung sekaligus membuat Takemichi menangis. Dan kemudian mereka membuka pesan si Mickey. Dalam pesan si Mickey, dia menjelaskan jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 12 tahun yang mendatang. Tapi dia bisa memastikan jika Mitsuya akan menjadi fashion designer dan Hakai juga akan mengikuti langkah Mitsuya untuk bekerja di sebuah industri yang mirip dengan miliknya si Mitsuya. Dan juga terhadap si Pacin, dia akan mewarisi usaha milik ayahnya. Dan Pean akan mengikuti langkahnya si Pacin. Dan Nahoya akan melakukan sesuatu hal yang gila seperti biasanya. Tetapi semua akan aman karena Angry bersamanya. Dan Draken akan memiliki sebuah bengkelnya sendiri. Dan Chifuyu akan melakukan sesuatu hal untuk membuatnya bisa mengingat Baji lagi. Dan untuk Takemichi, jika kau tidak bisa bahagia bersama Hina, aku akan membunuhmu. Bubarnya geng Toman bukan hanya untuk masa depanmu Takemichi, tetapi untuk masa depan semua orang. Toman bukanlah tempat yang benar untuk belajar tentang menjadi dewasa. Jadi teman-teman, ambil perjalanan ini untuk menemukan nilai diri kalian masing-masing. Aku akan mencari perjalananku sendiri untuk mencari sesuatu yang penting bagiku sendiri. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi, dan ku harap kalian paham. Tidak peduli sejauh apapun kita akan selalu terhubung bersama-sama. Dari surat milik Mickey, semua tersenyum bahagia melihat Mickey menemukan jalannya sendiri. Dan surat milik Mickey membuat mereka puas atas reuni yang mereka lakukan hari ini. Dan setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing.
Karena terlalu fokus terhadap suratnya si Mickey, mereka semua ini sampai lupa kalau mereka ini belum membuka suratnya si Takemichi. Karena semua sudah pulang, Takemichi membuka pesannya sendiri, di mana dia menemukan sebuah rekaman video. Dan Takemichi mengatakan jika dirinya ini nggak pernah ingat gitu ngeletakkan sebuah rekaman video di tempat time kapsulnya ini. Karena Takemichi ini bekerja di tempat toko DVD, Takemichi ini memutuskan untuk membuka videonya ini nanti gitu di tempat kerjanya. Dan keesokan harinya Takemichi memutar video itu, di mana diperlihatkan video Shinichiro bersama Mickey melakukan latihan bela diri saat masih kecil. Tapi Takemichi tidak mengenali wajah Shinichiro karena mereka nggak kenal. Kemudian di video itu ditunjukkan Emma yang sedang memasak saat dia masih hidup. Yang secara tiba-tiba video itu berganti ke sebuah pesan video dari si Mickey. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Mickey kepada si Takemichi. Ketika aku menulis banyak hal dalam pesanku, ada sesuatu hal yang ingin ku sampaikan padamu Takemichi. Ketika nantinya aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi, aku akan berubah ke sosok diriku yang lainnya, yaitu Dark Impulsivity. Aku takut dengan apa yang terjadi pada diriku 12 tahun mendatang, dan aku merasa tidak nyaman berada di sekitar kalian. Maka dari itu, aku berpamitan dengan semua pasukan Toman. Kau paham kan? Aku tidak ingin kau terlibat denganku. Takemichi, berjanjilah padaku, 12 tahun mendatang menjauhlah dariku. Jangan pergi ke masa lalu atau menyelamatkanku atau yang lainnya. Untuk menjalani ini adalah keputusanku. Kita tidak akan bertemu lagi. Jadi biarkan aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Tolong jalani hidupmu dengan bahagia. Dari sini Takemichi baru sadar jika Mickey berubah bukanlah karena pengaruh orang lain, tetapi dari Dark Impulsivity itu sendiri. Dan ketika Takemichi pulang kerja, ia bertemu dengan Kazutora, di mana Kazutora mengatakan jika dirinya memiliki beberapa petunjuk. Takemichi berkata kepada Kazutora jika dia tidak butuh itu lagi. Semua baik-baik saja. Takemichi menjelaskan jika dia tidak ingin mencampuri urusan Bonten, karena itulah yang diinginkan oleh si Mickey sendiri. Beberapa hari kemudian Takemichi dan Hina pergi ke tempat kerja Mitsuya untuk mencoba gaun milik si Hina. Hina terlihat cantik menggunakan gaun yang telah dibuat oleh Mitsuya, tetapi Takemichi malah menangis. Takemichi menjelaskan jika dia teringat dengan senyuman dari wajah Mickey yang membayangi pikirannya. Secara tiba-tiba Takemichi mengingat perkataan Mickey setelah melawan Black Dragon generasi 10, di mana saat itu Mickey ingin Takemichi memarahi dirinya jika dirinya melakukan kesalahan. Dan Mickey memohon kepada Takemichi bersikap layaknya seperti saudara. Dari hal itu Takemichi mengingat jika Mickey selalu tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Maka dari itu Takemichi membulatkan tekadnya untuk mencari Mickey. Malam itu Takemichi mencari informasi terkait Mickey secara sendirian, di mana dia mengunjungi beberapa tempat yang kemungkinan memiliki informasi terkait Bonten. Di mana Takemichi berakhir dihajar oleh pemilik tempat tersebut karena mereka tidak ingin berurusan dengan Bonten. Di mana setelah itu Takemichi bertemu dengan Kazutora dan Takemichi menjelaskan jika dirinya tidak menemukan informasi sedikit pun. Kazutora pun menahan Takemichi karena 3 hari lagi akan menjadi pernikahan antara Hina Tachibana dan Takemichi. Kazutora pun meninggalkan Takemichi dan Takemichi tidak sadar jika dari awal ada seseorang yang membuntutinya dari awal. Takemichi pun pergi ke sebuah gedung kosong bekas yang dulunya tempat itu digunakan sebagai tempat bowling, di mana Takemichi termenung sendirian dan memikirkan cara untuk bertemu dengan si Mickey. Secara tiba-tiba, tepat di sampingnya terdapat orang yang menodongkan pistol kepada Takemichi sambil berkata, "Jangan bergerak atau aku akan menembakmu." Setelah itu, orang itu berkata, "Diam, bos akan berbicara." Secara tiba-tiba seseorang datang dari belakang Takemichi dan mengatakan, "Inilah masa depan yang terbaik, bukan?" Takemichi sadar dan menangis jika orang yang berada di belakangnya adalah si Mickey. Dan juga orang yang menodong Takemichi adalah orang nomor 2 di Bonten, yaitu Zanzu Haruchio. Di beberapa panel, kita diperlihatkan Hina yang mendatangi apartemen Takemichi, di mana secara tiba-tiba kalung milik Hina ini tiba-tiba terputus gitu. Yang berarti ini menandakan suatu hal yang buruk. Mickey menanyakan apa tujuan Takemichi mencari dirinya. Yang ternyata Takemichi membawakan Mickey sebuah undangan untuk menghadiri pernikahan dirinya dengan Hina Tachibana. Takemichi menjalankan semua keinginan Mickey di 12 tahun yang lalu, yaitu hidup bahagia. Sampai akhirnya Mickey menyuruh Sanzu untuk pergi karena dia ingin berbicara berdua dengan Takemichi. Takemichi pun akhirnya bertanya tentang apa itu Dark Impulsivity. Dan dia bertanya juga tentang video yang Mickey buat kepada dirinya.
Takemichi menjelaskan jika dirinya tidak dapat kembali ke masa lalu lagi karena Naoto telah mencapai tujuannya, yaitu menyelamatkan Hina Tachibana. Takemichi berterima kasih kepada Miike karena dia telah membantunya menyelamatkan Hina Tachibana. Takemichi menjelaskan jika masa depan yang sekarang sangat terasa berbeda karena Miike melindungi semua orang. Maka dari itu, inilah kesempatan Takemichi untuk menyelamatkan Miike sebagai balas budinya. Yang parahnya, secara tiba-tiba, Miike menembak Takemichi dari belakang dengan pistol yang telah ia bawa. Dan kemudian dia menembak lagi untuk kedua kalinya, dan ketika Takemichi jatuh, Miike menembak untuk ketiga kalinya. Di mana kita diperlihatkan Hina yang menunggu kepulangan Takemichi di apartemennya. Yang tidak Hina sadari jika Takemichi berada dalam bahaya. Miike berkata jika dirinya tidak ingin bertemu karena dirinya selalu berakhir seperti ini. Miike mengatakan kepada Takemichi jika perjalananmu telah selesai sampai sini. Takemichi dengan tubuhnya yang sekarat berkata dengan rintihan di hadapan si Miike. Dia berkata, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Untuk dirimu, aku akan melakukan sebanyak yang aku bisa. Miike pun menjawab, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Miike tiba-tiba naik ke rooftop dari gedung itu sambil memandangi banyak orang yang ada di bawahnya, di mana Miike mengingat semua orang-orang yang ia cintai, mulai dari Shinichiro, Emma, Baji, Draken, dan seluruh anggota teman dan teman-temannya. Dengan nada berteriak, Miike berkata, semuanya ayo lakukan ini. Sanzu melihat kelakuan Miike langsung panik dengan apa yang dilakukan oleh si bosnya. Di sisi lain, perkataan Miike mengingatkan kita saat dirinya masih menjadi ketua di Toman. Miike pun mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Yang secara tiba-tiba kita diperlihatkan Takemichi yang berlumuran dengan darah memegang tangan Miike dengan cepat sambil berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Miike menjawab jika hal ini sangat bodoh karena dirinya mencoba untuk membunuh Takemichi, tapi kenapa dia malah menyelamatkan dirinya? Takemichi tidak peduli dengan hal itu. Dia akan menyelamatkan Miike berkali-kali sebanyak yang ia bisa. Miike pun mengatakan, Takemichi, biarkan aku mati dengan damai. Dan Takemichi pun berkata, diam, kau selalu seperti ini. Kau selalu menaruh bebanmu pada dirimu sendiri. Oi Manjiro, katakan sekali lagi padaku, katakan selamatkan aku, maka aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Miike pun akhirnya menangis sambil mengatakan, tolong selamatkan aku Takemichi. Dari hal itu, Miike menggenggam tangan Takemichi dan secara tiba-tiba Takemichi dapat melakukan time leap di mana dia kembali ke masa lalu dan disadarkan di tempat tidur miliknya saat dulu. Takemichi disadarkan di bulan Juni tahun 2008, di mana kita diperlihatkan sosok wanita yang berkemungkinan dia adalah ibu dari Takemichi. Dan tentu saja ini menjadi akhir cerita kita di Tokyo Revenger Part 6. Ya, ini adalah chapter paling baru gitu di Tokyo Revenger. Ya, aku tahu perasaan kalian pasti dibuat aduk gitu kan ya sama cerita ini. Dan kalian sih nggak tahu aja gitu. Ketika aku ngetik skrip ini, aku itu kadang nangis sendirian gitu. Ya karena ceritanya ini bagus banget sampai bisa menyentuh pembacanya. Dan kayaknya aku sekian dulu gitu lah ya. Dan nanti aku bakal kembali lagi ngebahas Tokyo Revenger lagi ketika chapternya udah muncul gitu. Atau bisa dibilang udah update. Kurang lebih nanti chapter 205. Tinggalkan jejak di komentar. Aku Jen, sampai ketemu di video selanjutnya. Say it loud. Bye bye.